galak loh. Hamil kedua anak itu galak. Wah, nggak ngerti lagi saya. Saya nggak pernah nyetujuin itu pernikahan, nggak pernah. Tapi ketika dia sudah mau nikah, saya menghargain aja. Udah itu pilihan lu ya. Besok-besok kalau ada apa-apa, urus sendiri ya. Kira-kira begitulah. Sosok Inara Rusli yang selama ini dikenal sebagai perempuan lemah lembut serta soleha seketika berubah dalam sekejap mata. Ibu 3 anak itu kedapatan sedang marah-marah saat berjualan di TikTok miliknya. Tidak itu saja yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala dengan sosok Inara yang sebenarnya. Inara dikabarkan gemar memulangkan pembantu rumah tangganya. Setidaknya sudah 50 kali Inara mengganti pekerja rumah tangga di rumahnya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inara Rusli kini sedang menjadi sorotan semenjak membongkar isu perselingkuhan suaminya, Virgo. Sejak Inara mulai dikenal luas di tengah masyarakat. Dari situ pula nama Inara melejit di tengah proses perceraiannya yang masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tidak sedikit yang mengeluh-elukan namanya. Bukan hanya itu faktor yang membuat sosok Inara dikenal luas. Tidak lain dan tidak bukan karena kelemah lembutannya, juga kesolehannya. Yang membuat sosok ibu 3 anak itu banyak menuai pujian dan perhatian. Namun siapa sangka dari situ pula perangai Inara yang sebenarnya terbongkar. Bahkan media sosial Inara baru-baru ini diserbu netizen lantaran sikapnya yang terkesan arogan. Aku bersyukur banget, terima kasih banyak buat teman-teman netizen semua yang udah ngedukung aku, yang udah support terus gitu. Apresiasinya Masya Allah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Masya Allah, jadi benar-benar ya Allah itu maha adil gitu, Allah tuh maha menggerakkan hati manusia gitu. Masya Allah. Karena pertolongan Allah juga yang menggerakkan hati orang-orang baik yang mengelilingi aku, jadi Masya Allah banget deh, bener-bener kayak kita tuh kayak ngerasa kayak nggak berbuat apa-apa gitu. Kayak cuman sekian persennya doang usaha kita, sisanya tuh bener-bener Allah yang nopang, Masya Allah. Lagi-lagi balik lagi semua atas kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha menggerakkan hati manusia. Sama kita berbuat baik, pasti kita akan selalu disupport sama orang-orang baik. Dia bertanya masalah agama, dan kalau aku nasihatku kayak itu aja, pokoknya jangan pernah lepaskan Allah. Setiap bicara apapun libatkan Allah. Maka coba dengar setiap Inara, kalau ini dia selalu bilang Allah. Dia banyak bercerita tentang kebesaran Allah. Itu aja arahanku gitu aja. Aku nggak banyak bicara hukum hakam agama dengan beliau. Saya cuma bilang banyak-banyak ucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang membolak-balikkan semua suasana dan keadaan. Bagi Allah mudah saja, hari ini sedih besok gembira, hari ini gembira besok sedih, hari ini hidup besok mati, bisa aja. Suka-suka Allah. Hari ini miskin besok kaya, kaya tuh miskin. Maka kita jangan pernah menjadi hakim dalam kehidupan dunia ini. Kita hanya menonton takdir Allah saja. Dan sekarang takdirnya Inara begitu. Buktinya sekarang dia mendapat simpati dari semua netizen. Dan semua orang ingin menjadikan Inara sebagai brand ambasadornya. Bahkan menjadi partner daripada bisnisnya. Atau endorse daripada story dan live IG dan TikToknya. Masya Allah. Cantik, ramah, dan soleha kadung melekat pada sosok Inara. Selain banyak yang mengagumi, juga tidak sedikit yang ingin memiliki. Namun siapa sangka di balik itu semua, Inara tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang. Mertua Inara, Eva Manurung, belum lama ini membeberkan watak dan perangai Inara yang sebenarnya, yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Ada yang percaya
Tidak sedikit pula yang meragukan pengakuan ibunda Virgon itu. Lantas seperti apa sosok Inara Rusli yang sesungguhnya? Apa pula yang membuat dirinya kini menjadi sorotan tajam netizen hingga viral di media sosial? Benarkah Inara gemar menggonta-ganti pembantu rumah tangganya? Setahun itu selama Covid ya, tiga tahun tuh saya ada hitung-hitung itu semuanya 50 isi kami sigum. Memang seperti itu. Dia suka nyaut-nyaut kayak gitu, emang kayak gitu. Gak ada yang dikurang-kurangin, gak ada yang dilebih-lebihin, emang kayak gitu. Dan itu nanti lebih ke blow up lagi. Itu masih banyak yang masih begitu dah. Nanti kita lihat aja sama-sama. Ya, sesuatu yang ditutup-tutup ini kan harus pasti suatu saat dengan tidak sengaja. Karena kan karakter. Itu akan terlihat sendiri. Biarlah nilai aja sendiri, ya netizen aja nilai sendiri. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Saya kan kemarin udah ngomong, dia itu kan masih muda, emosi meletup-letup. Apa ya saya bilang ya? Kalian aja yang langsung mengambil satu inisiatif ngomong, waduh lemah lembut ini segala macam. Segala sesuatu yang dikemas dengan bohong-bohong akan terlihat. Kan gitu. Dalam artian apa ya? Contoh nih, aku kan orangnya kayak begini. Terus tiba-tiba di salah satu event gitu, ya ini nggak bisa dong, bukan itu aslinya saya. Saya emang ngomongnya seperti ini, tapi jauh di lubuk hati saya, biar kamu ya berubah. Nah, perubahan itu yang saya minta sesungguhnya. Sebenarnya aslinya aku emang kayak gitu, energik gitu. Karena ya gimana, dulu kan aku juga ex girl band kan, masa girl band letoy ya gitu, kalem-kalem gitu gimana. Harus energik gitu. Jadi nggak ada yang berubah dari diri aku dari dulu sampai sekarang pun begitu modelnya emang. Iya gitu loh, makanya kadang-kadang kalau lagi bikin lagu Virgon gitu dia teriak-teriak, aku kasihan juga. Kalau dia lagi nggak ada kerjaannya sih nggak apa-apa, bagus juga ya. Anaknya lagi pup gitu ya, terus dia ambil alih gitu, bagus sih. Untuk anak-anak itu kan juga butuh sentuhan kan gitu, tapi kan harus tahu tempat. Satu demi satu keburukan Inara dibeberkan mertuanya, Eva Manurung. Ibunda Virgon itu bahkan tidak segan saat mengungkapkan jika dirinya pernah mendapat perlakuan tak pantas dari Inara. Ironisnya lagi, itu dilakukan saat Inara masih menjadi istri putranya Virgo. Eva menyebut jika dirinya pernah diusir dari rumah Inara. Perasaan sedih itu sampai kini masih ia rasakan atas perlakuan buruk Inara terhadap dirinya. Dan seperti inilah cerita lengkap Eva Manurung yang mengaku pernah diusir menantunya itu. Saya diusir dari rumah malam-malam. Kasih mamanya cerita, mamanya nanyain aku. Dulu sebelum dia kawin sama anakku, pacarnya siapa? Nanya gitu. Terus aku sautin, oh iya pacarnya namanya si ini. Dulu udah mau nikah sih, karena mamanya si perempuan itu suruh aku udah mau ngelamar. Karena ya begitulah aku ceritain sampai Virgon nyekolahin dia juga. Waktu 2 hari saya pergi kan, Virgon kan minta maaf sama aku kan. Dia nanya aku, di mana Mi gitu kan? Kenapa kau nanya? Adalah di satu tempat gitu kan. Minta maaf ya Mi, aku emosi, kepancing, ya kan gitu. Ini anak galak nih, hamil anak kedua gitu kan. Udah balik lah, enggak, saya nggak pulang.
Pas dia melahirkan, saya duluan yang datang ke situ. Saya sampai bilang, ya udahlah aku ngalah karena dia lagi hamil, mungkin bawaan anak. Segitu loh tuh saya. Masih saya dibilang kejam. Kalau ibu-ibu yang di kampung orang Batak udah dijambak. Ya kan? Udah dipulangin kayak mulangin apa namanya? Kesetrikaan, dorong sini, dorong sana 3 kali. Kayak minum obat. Walaupun mereka pernah jadi keluarga, tapi kan mereka nggak bener-bener tahu nih internal kami berdua tuh seperti apa. Bahkan aku sendiri aja belum sempat untuk cerita secara gamblang gitu, dari versi aku, baru versi adiknya aja gitu kan. Ya kan kita kalau mau adil itu kan harus dari 2 sisi dong. Ya kan, jangan cuma sebelah pihak doang, berat sebelah doang. Ya udah, jadi aku karena hal itu ya jadi aku nggak terlalu gubrisin sih, aku cuek aja, karena ya ngapain kita menjelaskan ke orang lain gitu siapa diri kita. Kalau memang dia ada niat untuk memperbaiki, ada niat untuk mendengar dan bijaksana, pasti juga akan mau mendengarkan lah. Tapi kalau emang niatnya emang udah berat sebelah ya susah. Dan aku juga nggak bisa memaksakan orang untuk mau mendengar dari sisi aku. Kekesalan Eva Manurung pada Inara sepertinya telah mendarah daging. Perseteruan panas yang terjadi antara Inara dengan Virgon telah menyeret sang ibu ke dalam pusaran konflik. Dari situ Eva Manurung tak segan membongkar aib Inara. Selain pernah mengusir dirinya dari rumah, Eva juga menyebut jika menantunya itu sosok yang matre. Terlepas benar atau tidaknya pernyataan Eva terhadap Inara, yang jelas tudingan itu cukup untuk membuat banyak orang merubah pandangannya terhadap Inara yang selama ini terkesan soleha. Ya kalau dia minta nuntutnya yang aneh-aneh ya mungkin nggak dikasih kali. Dikasihnya nggak seperti itu. Ya yang sesanggupnya Virgon aja dikasih sama anaknya. Ya kan? Saya lu nuntut yang di luar ini tahuan amat matre. Jangan gitu. Ya kan teman-teman wartawan, netizen juga bisa menilai kan seperti apa jadwal manggung dia, udah mulai rame, penghasilan dia berapa sekali manggung. Maksudnya ya jangan meniadakan berkah dari Allah lah, nanti kan jadi mempersempit rezeki sendiri ya, kayak gitu. Saya nggak mau ngupas itu, yang saya kupas lu minta segitu, ya kan? Emang lu kira Virgon presiden aja gaji nggak ada segitu, ya kan? Apalagi seorang Virgon kan gitu. Gak usah yang aneh-aneh lah, yang lurus-lurus aja. Ya udah kan emang cuma Tuhan yang tahu, ya udah. Biarkan waktu yang menjawab. Drama perseteruan yang terjadi antara Eva Manurung dengan Inara Rusli sampai kini masih terus berlanjut. Dan dari situ pula diketahui jika dari awal Eva Manurung tidak setuju putranya Virgon menikah dengan Inara. Dan apa yang ditakuti Eva Manurung kini menjadi kenyataan. Sebab dari mulut ibunda Virgon itu diketahui jika dari awal dirinya tidak pernah menyetujui pernikahan Virgon dengan Inara. Saya nggak pernah nyetujuin itu pernikahan, nggak pernah. Tapi ketika dia sudah mau nikah, saya menghargain aja. Udah itu pilihan lu ya. Besok-besok kalau ada apa-apa urus sendiri ya. Kira-kira begitulah. Naluri kali ya. Naluri. Nah kalau kayak gitu nggak berani berasumsi ya, walau alam suka-suka aja deh. Sama baby saya ngomong. Iya Mia, nggak nyangka kayak begini ya. Nggak ada yang perlu dikomentarin. Kan emang bukan urusan aku. Inara yang selama ini dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut, baik dalam ucapan maupun tindakan. Siapa sangka, citra itu seakan-akan sirna hanya dalam kedipan mata. Tepatnya saat live video TikTok, entah apa yang terjadi dengan Inara yang marah-marah. Sontak saja, banyak netizen yang kaget dan terperangah dengan perubahan Inara yang begitu drastis. Lantas seperti apa kesaksian Eva Manurung atas perilaku Inara selama menjadi menantunya? Ada banyak orang bilang itu gayanya untuk ini, enggak. Itu memang aslinya kayak begitu. Kalau nggak percaya nanti kalian kalau mau coba-coba jadi pembantunya aja di rumah lu 3 bulan, biar tahu akhlaknya kayak apa. Aku sih feelingnya sih nggak mungkin orang tuanya nyampein yang aneh-aneh gitu. Feelingku ya, tapi mungkin perempuan ini yang emosi. Dia galak loh. Hamil kedua anak itu galak.
Kayak gitu, emosian kayak gitu. Galak, keras, dominan. Bisa jadi seperti itu, saya juga nggak tahu ya, nanti kita lihat aja. Aku yang cuma aku takutin itu doang. Jangan sampai anak-anaknya jadi pelampiasan, udah. Nggak takut saya. Sengitnya gesekan yang terjadi antara Eva Manurung dengan Inara sepertinya akan sampai pada puncaknya. Baru-baru ini dikabarkan jika Inara siap membawa permasalahannya dengan mertuanya itu ke jalur hukum. Terlepas dari banyaknya beragam komentar yang menyoroti panasnya konflik yang terjadi di antara keduanya, Eva Manurung mengaku tidak takut dengan ancaman yang dilakukan Inara. Lantas apa yang ingin disampaikan Eva kepada Inara? Tuhan itu mampir di kepribadian orang dengan caranya masing-masing. Dengan gaya Tuhan masing-masing untuk menasehatin orang itu. Pengalaman tentang Tuhan itu masing-masing, nggak sama semua dikasih orang. Ada orang pengalaman tentang Tuhan itu sakit-sakit dulu baru dikasih yang ini. Ada orang dikasih yang sedang-sedang saja. Ada orang yang dikasih langsung cepet, dipatahkan semuanya. Ada macam-macam orang pengalaman sama Tuhan, biar aja ini, semua kita masing-masing nanti ada pengalaman dengan Tuhan kan gitu. Ketika kau menyembunyikan yang benar, kau katakan tidak, nah kan itu juga kan ada timbangan ya. Udah gitu aja. Ya, kamu berubah. Ya, walaupun saya ini sekarang udah mantan mertuamu, ya kan. Sebagaimanapun orang pasti ada berubahnya. Ya, berubahlah, ya kan. Biar di kemudian hari juga nggak yang gimana-gimana hidup kamu gitu. Karena kan kadang-kadang kan apa ya, saya ini contoh kan ini juga. Ya kan, laki-laki juga nanti satu saat mau sama kamu juga, kamu mau membuka aib orang kayak begitu, orang juga akan berpikir gitu loh, ya kan. Mungkin saat sekarang ini orang ngerasa oh iya ini harus begini, tapi ya suatu saat, nah kau rasainlah nanti suatu saat, biar bagaimana kan orang juga punya trauma kan, ya kan. Besok suatu saat orang mau pasti banyak berpikirnya juga, aduh anaknya 3, aduh terus waktu itu dia buka aib, aduh waktu itu begini, waduh ini. Nah maksud saya supaya itu hilang, ya kan, tumbuhlah lebih bagus lagi, grow up, ya kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.